Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang ada di Malaysia, Taiwan, Kamboja, Hongkong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari bagi kami, dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan segala firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 75 ayat yang ke-7 sampai 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Puji Tuhan. Saudaraku, tidak sedikit orang Kristen mungkin akhir-akhir ini hatinya mulai berubah. Tidak lagi bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Semangat melayani Tuhan berangsur-angsur surut, dan akhirnya padam sama sekali. Tidak punya antusias terhadap perkara-perkara rohani. Apa penyebabnya? Ternyata beberapa kecewa dan marah kepada Tuhan karena doanya belum beroleh jawaban. Mereka tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Saudara, setiap orang pasti berharap bahwa doa-doanya dijawab Tuhan dalam waktu sekejap, secepat kilat, atau dalam waktu semalam. Kita memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Padahal kita tentu sudah sering membaca ayat firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ada doa yang segera dijawab oleh Tuhan, ada yang butuh waktu lebih lama. Bahkan ada pula yang harus mengalami penundaan jawaban, karena Tuhan memiliki waktu tersendiri untuk menjawab doa kita. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita, agendanya bukanlah agenda kita, tetapi Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan. Karena itu, sesulit apapun keadaan kita, biarlah kita tetap menjaga sikap hati dengan benar. Ada beberapa alasan mengapa kita harus menunggu waktu Tuhan. Tuhan ingin supaya kita belajar untuk bersabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kata sabar bisa diartikan tidak cepat marah. Saat dalam masalah seringkali kita mudah marah, emosi, dan hilang kesabaran. Yang Tuhan kehendaki, selama doa kita belum beroleh jawaban, kita tetap bersabar menantikan waktu Tuhan. Daud butuh waktu 13 tahun sebelum menjadi raja Israel. Walaupun ia punya kesempatan lebih cepat dengan jalan membunuh Raja Saul, namun ia tidak menggunakan kesempatan tersebut karena ia tahu itu bukanlah kehendak Tuhan. Abraham membutuhkan waktu 25 tahun sebelum mengalami penggenapan janji Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Ketika dipanggil keluar dari negeri nenek moyangnya Ur Kasdim dan mendapatkan janji-janji Tuhan, Abraham berumur 75 tahun, dan kemudian Alkitab mencatat bahwa ia berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Contoh lain adalah Kaleb. Ia harus menunggu 45 tahun untuk mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Tertulis, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya.
Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Tuhan seperti menutup mata dan tidak memperhatikan ketekunan mereka sampai terjadi penundaan begitu lama sehingga semua nampak buruk. Tetapi dari kisah tokoh Alkitab ini, Tuhan hendak menegaskan bahwa semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapatkan malu. Cepat atau lambat janji Tuhan pasti digenapinya. Puji Tuhan. Yakobus memberikan nasihat agar kita bersabar dalam menantikan Tuhan. Kata sabar ini nanti sampai diulang sebanyak 4 kali. Bukti bahwa bersabar adalah sesuatu yang sangat penting dan merupakan kunci untuk bisa menang dalam ujian waktu Tuhan. Seperti seorang petani yang dengan sabar menantikan hasil panen meski harus melewati musim gugur, suatu masa yang juga dialami Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak mengecewakan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Mari saudara, kita belajar untuk sabar menantikan setiap janji Tuhan, sebab tak pernah dikecewakan orang yang dengan tekun mencari dan menanti-nantikan janji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk belajar sabar menanti Tuhan, karena Tuhan yang selalu sabar terhadap kami. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Rusia, Amerika Serikat, dan dimanapun berada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dilakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, Tuhan berikan pertolongan dan penghiburan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat hadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal. Terima kasih Tuhan, doa kami, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.